Hai guys, halo. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan senang sehat ya, walaupun tanggal tua nggak apa-apa ya. Yang penting hati kita bahagia. Oke guys, jadi untuk tema readingan kali ini, temanya adalah nungguin ya. Temanya adalah stop ya, nggak banyak kata. Orang ini akan seriusin kamu, meratukan dirimu sampai akhir hayatmu. Cielah ya, tuh. Nih ya, jadi kita akan lihat siapakah dia, seseorang yang pada akhirnya akan seriusin kamu, meratukan dirimu sampai akhir hayatmu, Cielah ya. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar ya, teman-teman bisa langsung saja, silahkan ya, langsung aja klik link tautan WA. Tautannya ada di bawah deskripsi video ini, jadi bisa kalian klik aja, nanti otomatis ya. Langsung direct ke nomor kontak WA aku. Oke, jadi nggak usah lama-lama ya, karena lama tuh nggak enak, lebih baik yang cepet-cepet aja ya. Oke, kita akan lihat terlebih dahulu siapakah dia, seseorang yang akan seriusin kamu. Wah ya, jadi aku juga penasaran. Ingin lihat siapakah dia, seseorang yang pada akhirnya akan seriusin kamu. Tuh, kita lihat dulu siapakah dia, seseorang yang pada akhirnya akan seriusin kamu. Siapakah dia, seseorang yang pada akhirnya akan seriusin kamu? Siapakah dia, seseorang yang pada akhirnya akan seriusin kamu? Ambil yang mana? Ambil yang ini aja. Oke, wow, menarik. Jadi aku tuh ngerasa ya, kamu dan dia itu sepertinya terjebak dalam suatu hubungan yang sangat rumit. Nah ya, tuh kelihatan kenapa sangat rumit. Ya karena kamu tuh berdealing sama seseorang yang sikapnya susah dipahami gitu ya. Begini salah ya, diem pun salah gitu ya. Udah baik-baikin dia juga masih salah aja di mata dia. Apalagi cemberut, waduh ya, bisa memicu ya pertengkaran yang tidak diinginkan. Makanya kenapa kisah kamu sama dia itu rumit ya. Bagikan ring road ya. Bagikan jalan yang melingkar-lingkar gitu ya, muter-muter nggak jelas. Kenapa ya? Karena memang orangnya susah untuk dipahami. Padahal ya, kamu kenal dia tuh nggak cuma hitungan hari sama minggu loh gitu ya. Bahkan ada juga di antara kamu tuh yang sudah menjalin hubungan sama dia bertahun-tahun. Tapi ya tetap aja gitu ya, namanya nih orang gitu ya, masih sangat susah buat dipahami gitu ya. Jadi kayak diri kamu tuh sebenarnya sayang sama dia, tapi ngerasa bingung harus berbuat apa lagi untuk membuat orang ini tuh bisa komitmen sama kamu ya, bisa serius sama kamu gitu. Tapi tunggu aja gitu ya, karena aku melihat bahwa dalam waktu dekat di antara dia ini sepertinya sudah merasa kelelahan gitu ya. Dia capek muter-muter nggak jelas ya, kayak roller coaster gitu, muter-muter terus hubungannya sama kamu ya. Dia pengen tuh adanya ikatan yang pasti gitu ya. Jadi secara perlahan dalam waktu dekat kamu tuh akan lihat ya perubahan drastisnya dia, dari yang awalnya naik roller coaster gitu ya, kalian naik mobil sedan ya. Jadi kayak yang halus lempeng tapi tujuannya pasti. Nah kayak gitu tuh ya dalam waktu dekat. Terus ini orang emang yang aku lihat ya, ini orang tuh kayak perlakuannya tuh harus benar-benar butuh spesial. Ya spesial kenapa? Karena dia manja banget. Waduh ya, dia ini orangnya manja banget, pengennya dikasih perhatian terus, pengennya dipuk-puk terus gitu ya, pengennya dia dibelai-belai terus. Ya iyalah, makanya dia nyaman sama kamu, karena kamu tuh bisa memberikan apa yang dia inginkan, termasuk kasih sayang dan sentuhan kasih sayang, sorry ya, termasuk kasih sayang dan sentuhan ketulusan yang telah kamu berikan tuh. Makanya kenapa gitu ya, meskipun kisah kamu sama dia ini bagaikan roller coaster 360 derajat gitu ya, tapi cinta dia ke kamu ini kuat banget gitu. Bahkan yang aku lihat tuh kayak kalian tuh saling tarik menarik gitu ya. Di saat kamu nggak ada kabar, dia cariin kamu ya. Begitu terus sebaliknya gitu. Di saat dia nggak ada kabar, kamu yang cari dia gitu. Kenapa? Ya udah, kalian tuh cintanya melekat. Hanya saja kalian tuh butuh banyak belajar untuk sama-sama saling memahami satu sama lain, terutama si dia. Nah tuh ya, karena yang aku lihat tuh kamu tuh ada effort gitu ya buat memahami dia ya, untuk
mencari tahu apa yang dia mau, tapi dia nggak sama sekali nggak ada gitu. Ya, nih orang kurang ajar banget gitu ya. Kayak kamu tuh dituntut untuk selalu siap siaga ngerti dia gitu, tapi dia nggak bisa belajar gitu ya, memahami sikap kamu. Jadi ya udahlah gitu, namanya hubungan ya, nikmati aja prosesnya gitu ya. Kedepannya tuh kamu akan cinta-cintaan kok sama dia, karena yang aku lihat dari energinya, hubungan kamu tuh terlalu berat di awal gitu, tapi akan menghasilkan akhir yang indah. Ciela ya, jangan lupa ditraktir aku ya kalau udah nikah nanti sama dia, amin. Oke, kita cek lagi. Bentar ya, aku lihat apakah ada energi lain yang muncul. Tuh, lagi-lagi muncul ya. Beberapa dari dia ini termasuk orang yang menurut aku tuh sangat menggairahkan. Ih, serem gitu ya. Menggairahkan tuh gimana ya? Kayaknya dia ini tipikal orang yang kalau dia ketemu kamu sama langsung tuh kayak physical touch gitu ya, kayak gemes banget sama kamu gitu ya, kamu dicubit-cubit terus gitu ya, paha kamu dipegang-pegang gitu ya, tangan kamu dielus-elus terus gitu ya. Jangan jangan sampai gitu ya. Ini ya, bagian belakang kamu tuh ditepuk-tepuk sama dia. Dia memang orangnya kayak gitu ya, dia tipikal orang yang physical touch gitu. Dan jangan salah mengartikan gitu ya, dia gairah sama kamu tuh bukan karena dia nyosrong doang gitu ya, bukan karena dia ini orang yang mudah kayak gitu, enggak gitu ya. Dia kayak gitu ya karena kamu unik, kamu beda gitu ya, kamu tuh lain daripada yang lain gitu ya. Ibarat mungkin yang lain tuh kayak apa ya, bisa dibilang tuh ya jajan biasa, tapi kayak kamu tuh bagaikan bakery Holland. Ya, bercanda yang nggak di endorse kayak gitu ya. Kita lihat lagi di sini, siapakah dia? Seseorang yang akhirnya akan seriusin kamu. Kita cek dulu, siapakah dia? Seseorang yang akhirnya seriusin kamu. Siapakah dia? Seseorang yang akhirnya seriusin kamu. Siapakah dia? Seseorang yang akhirnya akan seriusin kamu. Tuh ya, lagi-lagi dia adalah seseorang yang sepertinya selalu kamu pikirkan. Kenapa? Karena dia jauh di mata, dekat di hati. Artinya kamu dan dia ini sedang LDR-an gitu ya. Mungkin beda kota, beda negara, beda kecamatan, beda RT RW. Ya, intinya beda dengan kamu. Tapi meskipun kamu sama dia jauh, kamu tuh selalu ada di hatinya dia. Kenapa? Ya iyalah gitu, aura kamu tuh memancarkan aura yang beda gitu ya, membuat orang ini tuh sering banget terkiwir-kiwir sama kamu gitu. Sehari saja dia nggak menghubungi kamu nih, orang tuh bakal bisa keliengan. Kenapa ya? Karena dia pengennya connect terus sama kamu. Gitu ya, karena di mata dia kamu tuh orangnya asik gitu ya. Terus ya, yang membuat dia memutuskan jadian sama kamu karena dia merasa bahwa dia ini sefrekuensi dengan dirinya dia. Maksudnya itu kamu ya, kamu tuh sefrekuensi sama dirinya dia. Makanya ya, ketika kamu ngobrol sama dia, teleponan tuh kamu nggak ngerasa gitu ya. Sampai-sampai menghabiskan waktu yang kayaknya durasinya tuh kalau dihitung bagaikan ini ya, nonton film layar lebar berjam-jam gitu. Kenapa ya nggak kerasa aja gitu? Karena dia ngerasa nyaman sama kamu gitu, merasa match ya, merasa sefrekuensi. Tapi yang perlu kamu tahu ya, bahwa orang ini tuh orang yang menurut aku tuh mudah ngambekan. Ngambeknya dia ini ngambek gak jelas gitu, karena ngambek tanpa kata gitu ya. Misalkan ada sesuatu hal yang membuat dia merasa kecewa, udah dia tunjukkan sama sikap cuek dan diam gitu. Kamu dijutekin lah. Ya, kamu dicuekin sama dia gitu ya. Kamu nggak disapa mani orang, nggak bisa dia katakan, tapi dia tunjukkan lewat ekspresi gitu ya, lewat kayak mimik wajah gitu ya. Tiba-tiba yang awalnya ganteng gitu ya, tiba-tiba berubah gitu ya. Kayak jadi siluman ular gitu ya. Terus yang semula dia orangnya soft-spoken gitu, bisa kalap gitu ya, ketika ada sesuatu hal yang ngebuat dia merasa kecewa. Makanya ya, kamu tuh harus bisa jaga sikap dan hati-hati dalam berkata. Karena susah juga gitu ya, memahami sama seseorang yang kayaknya tuh pakai sandi morse gitu. Nggak bisa langsung ceplas-ceplos. Jadi kayak lewat, apa ya, bisa dibilang tuh kayak lewat gambaran-gambaran aja gitu ya. Kamu tuh bukan peramal.
Ya, masa dituntut harus tahu gitu ya apa yang membuat dia nggak suka sama kamu gitu. Tapi ya itu tadi gitu ya, sisi positifnya dia orangnya sangat positif vibes ya. Dia ini juga orangnya bisa menghibur kamu dan pastinya nih orang seriusin kamu gitu. Cuman terkadang ada sesuatu hal yang suka bikin kamu tuh ngerasa ragu. Karena diantara dia ini kadang-kadang masih sering gitu ya, ada banyak sekali yang dia tutupin di belakang kamu, yang pada akhirnya tuh membuat diri kamu ngerasa jengkel sama dia. Ya, ngerasa jengkel aja gitu. Kenapa sih gitu? Kamu tuh nggak terbuka ya, dan kamu terbuka setelah semuanya terjadi. Sering banget tuh ya kayak gitu. Misalkan gitu ya, dia nggak ngomong sama kamu, tiba-tiba sudah keluar sama teman-temannya ya. Nah tuh kan bikin kamu tuh ngerasa sakit hati gitu. Seharusnya pamit dulu baru keluar. Ini orang beda banget gitu ya, melakukan tindakannya dulu baru ngomong ke kamu. Alhasil apa yang terjadi? Udah tuh ya, kamu tuh langsung kayak enek banget gitu ya, tensi kamu langsung naik gitu ya, pengen marah sama dia gitu ya, pengen ngejotok dia gitu ya. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang pada akhirnya akan seriusin kamu. Tara. Kita cek dulu ya, siapakah dia? Seseorang yang pada akhirnya akan seriusin kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pada akhirnya akan seriusin kamu. Tuh, kelihatan. Wow. Aku lihat dulu ya, di sini ada kartu Nine of Pentacle. Wow, awalnya teman ya, tapi lama-lama jadi teman. Teman dalam selimut. Aduh ya. Jadi aku tuh ngerasa ya bahwa dia adalah seseorang yang awalnya kamu sama dia tuh temenan. Kamu tuh nggak ada konsep sama dia buat jadian gitu ya. Jangankan jadian gitu ya, memikirkan nikah sama dia aja kayaknya kagak gitu. Kenapa ya? Karena kamu tuh menganggap bahwa dia adalah seseorang yang bisa menjadi teman kamu, bisa jadi bestie kamu gitu. Tapi lama-lama seiring kamu sering gimana ya bahasanya? Seiring kamu ya sering banget komunikasi sama dia, kamu tuh jadi ngerasa nyambung, ngerasa nyaman sama dia gitu ya. Nggak taunya ternyata ya orang ini tuh sudah menyimpan perasaan suka sama kamu ya dalam kurun waktu yang cukup lama. Ini orang pintar banget ya menyembunyikan perasaannya. Cuman memang akhir-akhir ini dia lebih sedikit berani. Wow. Ya, lebih sedikit ganas. Berani memberikan tanda-tanda bahwa dia ada perasaan cinta atau sayang sama kamu gitu. Ya. Terus beberapa dari dia ini juga termasuk orang yang kayaknya positive vibes juga gitu. Dia orangnya sering banget ya ngasih perhatian sama kamu, meskipun ya pada saat dulu kamu sama dia nggak ada ikatan gitu ya. Misalkan nih, misal gitu ya, dia mau kerja kelompok gitu ya, kamu dijemputin sama dia gitu ya. Misalkan kamu nggak ada yang nganter, ya udah dia mau anterin kamu gitu. Di saat hati kamu ngerasa kalau dia orang ini yang sering banget dengerin curhat kamu, nggak taunya, hello. Ya, ternyata ada udang di balik udang gitu ya. Ternyata diam-diam dia suka sama kamu. Dan ya, aku tuh ngerasa bahwa kedepannya energinya gede banget gitu ya. Nih orang tuh mendekati kamu secara perlahan ya, dan orang ini orang yang paling tahu segalanya tentang dirimu. Jadi nantinya di saat kalian menikah, dia tidak akan merasa kesulitan ya untuk memahami kamu, karena dia udah tahu dari awal gitu ya gimana karakter kamu. Nah ya, gimana tuh ya yang nggak kamu suka itu, dia tahu ya, bagaikan udah dirangkum ya dalam buku. Makanya kenapa gitu, ketika kamu nanti nikah sama dia, bersatu sama dia, dia udah seriusin kamu, dia nggak bakal kesulitan gitu ya memperlakukan kamu, karena dia udah tahu kuncinya gitu ya. Terus di antara dia ini juga termasuk orang yang ya menurut aku tuh royal ya, tapi bukan yang royal banget. Kenapa? Ya karena di antara dia ini termasuk orang yang sangat bertanggung jawab terhadap tanggungan yang dia miliki gitu. Misal nih ya gitu, seandainya nih orang nggak punya cicilan, nggak punya KPR, ya nggak punya angsuran motor, nggak punya angsuran mobil, udah gitu ya, semua-muanya duit dia ini kamu yang pegang gitu ya. Tapi ya selama dia belum nikah sama kamu gitu, dan dia masih
masih punya tanggungan, ya udah gitu, ngasih kamu secukupnya, itu pun masih dia bagi untuk keluarga, orang tuanya, untuk adiknya, mungkin untuk bayar angsuran, dan untuk kebutuhan dia sehari-hari. Yang penting kan orang ini tidak melupakan tanggung jawab dia sebagai seseorang yang bertanggung jawab di mata kamu. Dan itu juga nantinya gitu ya, salah satu alasan pertimbangan kenapa kamu mau gitu ya diseriusin sama dia. Wow. Jangan lupa undangannya ya. Terus juga di sini oke. Kalau dilihat ya nih orang tuh kayaknya lebih suka ngejalani hubungan tuh dengan gaya bebas. Ya gaya bebas tuh bukan berarti renang kagak gitu ya. Maksud gue tuh gini. Ya udah gitu ya, aku tuh mencintai kamu tapi aku nggak harus membatasi ruang gerakmu. Nah itu tuh jadi kayak ya udah, terkadang kan ada gitu ya seseorang yang ya mentang-mentang mungkin udah nikah, udah jadian gitu, dia batas-batasi lah kegiatan kamu gitu ya. Kamu nggak boleh berkarir lah, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, intinya dibatasi penuh sama dia. Tapi ini orang nggak gitu ya, ini orang tuh friendly banget, dia bisa ngertiin kamu banget gitu. Jadi ya udah, meskipun dia cinta sama kamu tapi ya dia tidak akan pernah membatasi ruang gerak kamu selagi dalam batas kewajaran gitu ya. Tapi kalau kamu sampai dugem-dugem gitu ya, sampai keluar-keluar gak jelas ya pasti dia marah gitu. Maksudnya bukan dalam konteks yang itu ya, dalam artian tuh ya udah jalani aja kehidupan kamu seperti biasanya, dia akan ngesupport kamu kok gitu ya. Kita cek lagi, siapakah dia seseorang yang pada akhirnya ya, pada akhirnya kita cek dulu, siapakah dia seseorang yang pada akhirnya akan seriusin kamu. Siapakah dia seseorang yang pada akhirnya akan seriusin kamu. Nah, kita lihat dulu siapakah dia seseorang yang pada akhirnya akan seriusin kamu. Kita ambil dulu ya, kita cek dulu ada aroma apa. Tuh. Waduh, CLBK ya. Seseorang yang pada akhirnya seriusin kamu, dia adalah seseorang yang pernah ngejalin hubungan denganmu di masa lalu tetapi udah putus. Nah lo ya, nah lo ketahuan kenapa putus ya, karena aku tuh melihat gitu ya, mungkin pada saat dulu kalian tuh belum sama-sama dewasa, kalian juga masih belum bisa sama-sama mengendalikan ego dan amarah kalian masing-masing. Makanya kenapa hubungan kalian putus tuh ya di tengah jalan gitu ya, nggak ada komunikasi, nggak ada kabar. Bahkan yang lebih parah, selama kalian putus, kalian tuh sempat pernah gitu ya ganti-ganti pacar, ganti-ganti pasangan ya. Tapi ya tetep lah ya gitu ya, beda zaman, beda rasa. Hello ya, tetep aja lo cariin gue. Artinya apa? Ya udah gitu, di dalam hati dia itu masih belum ada seseorang yang bisa menggantikan posisimu ya, meskipun dia mencoba gitu ya dengan seseorang yang namanya Buyung ya, dengan seseorang yang namanya Maimunah gitu ya, dengan seseorang yang namanya Siti gitu ya, tapi tetap aja gitu nggak ada ya seseorang tuh yang bisa menggantikan ya posisi kamu. Nah, kenapa? Ya udah gitu, karena kamu tuh udah punya label tersendiri ya. Ya, kamu tuh kayak bagaikan udah ada brandnya sendiri ya di dalam hatinya dia. Nah, makanya gitu ya, meskipun ya ada seseorang yang silih berganti datang di dalam hatinya dia, tetap ya kamu tuh the one the only ya. Gimana ya bahasa Inggrisnya? Hello. Gue nggak tahu. The one the only gitu ya. Gitu kali ya. Tolong ya dikoreksi, benerin dulu. Dan di sini emang yang aku lihat tuh kamu sama dia dulu tuh emang kayaknya Tom and Jerry gitu ya. Ibarat kata kalau kucing sama kucing tuh kalian udah cakar-cakaran. Kenapa ya? Karena nggak ada yang mau ngalah di masa lalu. Tapi untuk kedepannya ya, aku tuh ngerasa bahwa kamu dan dia dipertemukan dalam kondisi vibes yang berbeda. Artinya apa? Wah, yang bikin kamu terkiwir-kiwir gitu ya, ternyata nih orang tuh juga bisa dewasa juga gitu ya. Ternyata nih orang kalau bisa ngecilin ego dia, ganteng juga gitu ya. Kalau dia cowok, kalau dia cewek, wih ganteng ya, wih cantik sekali gitu, elegan banget gitu ya, semlohe. Ya, terus kalau misalkan apa ya, dalam artian tuh dia bisa lebih dewasa dikit gitu, kelihatan aura kerennya. Nah, itulah alasan kenapa nantinya kamu tuh bakal terkiwir-kiwir sama dia gitu ya. Terus juga oke, di sini tuh yang aku lihat ya, selama dia nggak connect sama kamu,
terlalu banyak tekanan sebenarnya di dalam hidup dia, tapi nggak bisa dia sampaikan. Kenapa? Karena mungkin dia malu. Ya, malu dan gengsi untuk menceritakan tentang kebucinan dia yang sebenarnya kepada diri kamu di saat dia pisah sama kamu. Tuh ya, malu gitu ya, malu-malu kucing padahal mau. Hello. Terus juga dan di sini tuh aku tuh ngerasa ya bahwa kedepannya dia nggak ingin pisah-pisah lagi sama kamu. Kenapa? Ya udah cukup satu kali aja kita pisah. Karena itu membuat hati dan perasaanku hancur ya. Bisa membuat hidup aku tuh jadi ngerasa berantakan gitu. Karena aku sulit gitu ya. Sulit mencari penggantimu. Cielah lah. Kayak lagunya siapa tuh ya? Si Marito Tohang ya. Marito Tohang siapa tuh namanya ya? Lupa aku ya. Sandi Marito ya. Itu deh pokoknya ya. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia seseorang yang pada ini akan seriusin kamu. Aku minum dulu guys. Kita cek dulu ya. Siapakah dia seseorang yang pada akhirnya akan seriusin kamu ya? Siapakah dia seseorang yang akhirnya akan seriusin kamu ya? Ini terjatuh artinya ada informasi yang harus terbuka. Tapi aku harus afirmasi dulu energinya. Karena harus valid ya, nggak boleh nggak bener. Harus kita lihat secara baik-baik. Wow. Ya, jadi aku merasa ya, seseorang yang pada akhirnya akan seriusin kamu, dia adalah seseorang yang saat ini sedang rasa bersalah ya, atas segala tindakan yang mungkin selama ini telah menyakiti perasaan kamu gitu. Karena beberapa dari dia itu ngerasa sadar gitu ya, selama kamu menjalin hubungan sama dia, kamu tuh lebih banyak nangisnya daripada senengnya. Ya, kamu tuh lebih banyak beban di mental gitu ya daripada happy-nya. Makanya kayak beberapa di antara dia ini merasa bersalah gitu ya. Kenapa gitu ya? Selama dia menjalin hubungan dengan kamu, dia nggak bisa menjadi pasangan yang baik dan nggak bisa bertanggung jawab sama hubungannya. Padahal diri kamu nggak banyak nuntut sama dia gitu. Kamu pun juga nggak neko-neko ya. Nggak minta emas 24 karat. Ya, nggak minta mobil baru, motor baru ya. Nggak minta bayarin biaya hidup kamu. Udah sesimpel itu ya. Cuman yang kamu inginkan tuh ya udah kamu bisa komitmen, bisa setia gitu ya. Bisa jaga perasaanku dan sama-sama bisa saling mengalah. Ternyata itu nggak dia lakukan. Justru malah dia sering banget temperamental terhadap kamu. Nah, tuh ya. Dia sering banget temperamental gitu. Dia sering banget NPD sama kamu. Dia suka banget memutarbalikkan fakta. Dan yang paling kamu ngerasa bosan ya, dan belum bisa melupakan rasa sakit hati ya, atas apa yang pernah dia tuduhkan ke kamu. Karena nih ya, si kuncrut ini ya, aku tuh pernah ngelihat gitu ya energi dia pernah loh ya nuduh kamu, ngefitnah kamu ya, katanya melakukan sesuatu hal yang tidak kamu lakukan. Misalnya nih, kamu dituduh selingkuh sama atasan kamu sendiri, kamu dituduh selingkuh sama temen dia sendiri gitu ya, kamu dituduh gitu ya katanya jalan sama gadun. Enggak ya, bercanda ya kayak gitu ya, padahal gitu hello, aku tuh bukan orang yang kayak gitu ya. Kalau aku udah klik sama satu orang ya udah gitu ya, satu aja ngejalin hubungan sama kamu ribetnya minta ampun gitu ya. Aku nggak mau menambah daftar keribetan baru, tapi tetap aja gitu ya dajjal ya. Tetap aja gitu ya, si kucrut gitu ya. Meskipun gitu kamu udah minta maaf nggak dimaafin sama dia gitu, meskipun kamu udah mohon gitu ya, masih di drama-dramain aja gitu ya sama dia. Aduh pusing gitu. Dan sampai pada akhirnya tuh ya dia akhirnya sadar gitu bahwa selama ini emang kelakuan dia nggak beres gitu ya, kelakuan dia nggak bener. Coba tuh ya dicek ya ke psikolog dulu gitu ya, dan beres nggak tuh ya sama uratnya gitu ya. Takutnya ntar dia NPD gitu ya, takutnya dia ada kelainan. Ya, makanya tuh ya, jadi harus dicek dulu sebelum dia kembali ke kamu ya. Dan untungnya sih ya, aku tuh ngerasa bahwa penyesalan dia ini bukan yang nyesel biasa aja, tapi nyesel banget. Kenapa? Ya karena saat ini ya, di saat kamu tuh udah mulai ngurangi perasaan kamu ke dia, mulai ngurangi intensitas perhatian kamu ya. Ini orang baru kerasa gitu ya, ini orang baru sadar gitu. Ternyata nggak enak juga diabaikan sama kamu gitu. Ternyata juga menyebalkan juga gitu ya. Menyebalkan juga tidak dikasih perhatian sama dirimu. Nah akhirnya tuh dia introspeksi diri, introspeksi sendiri gitu ya.
Apakah dia nggak beres? Ya iyalah, udah dari dulu gitu. Kemana aja lo baru sadar, hello. Ya udah nggak beres dari dulu atau gimana gitu. Dia mencoba gitu ya, mengintrospeksi diri dulu dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Tapi di sini sih emang yang aku rasakan, sebentar ya, aku cek dulu energinya ya. Yang aku rasakan tuh nih, orang pengennya diutamain terus sama kamu ya, diutamain terus gitu. Intinya apa? Ya udah gitu, kalau buat kamu tuh nomor 2 gitu, tapi buat dia gitu ya harus number 1 gitu. Intinya tuh kayak kepentingan kamu dia sampingkan ya, hanya untuk prioritasin dia gitu. Tapi giliran kamu yang minta diprioritasin sama dia gitu. Nih orang tuh kayak terlalu banyak drama, banyak alasan lah ya, yang katanya masih sibuk ini, sibuk itu. Hello gitu ya, dasar pengecrut. Kayak gitu guys. Cuman ya alhamdulillahnya ya, akhirnya tuh dia sekarang udah kebuka mata batinnya. Meskipun belum sempurna, tapi setidaknya kamu tuh harus tetap gitu ya, menghargai effort perubahannya. Daripada nggak berubah sama sekali justru malah bikin kamu stres, ya lebih baik kayak gini gitu ya, berubah secara perlahan tapi konsisten gitu, daripada berubah cepat gitu ya, nanti kembalinya juga cepat. Udah ya, kayak gini aja kembali gitu ya. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang pada akhirnya akan seriusin kamu. Wow. Kita cek dulu ya. Siapakah dia? Seseorang yang pada akhirnya akan seriusin kamu. Cek dulu. Oke. Batuk ya. Kalau dilihat dari energinya, aku tuh ngerasa bahwa dia adalah seseorang yang sering banget ngebantu kamu, sering banget ngesupport kamu ya, dalam segala hal, baik finansial, baik kondisi mental gitu ya, ataupun rasa simpati. Yang jelas orang ini ya, dia selalu mengusahakan yang terbaik sama kamu, meskipun kamu tuh terkadang sadar bahwa diri kamu tuh nggak sempurna ya, masih banyak kekurangan, tapi orang ini selalu berusaha tuh ya. Berusaha apa? Mengusahakan yang terbaik buat kamu. Misal nih ya, misal kamu minta tolong sama dia, meskipun ya badai menerpa. Wow. Badai menerpa ya, walau badai menghadang ya, meskipun badai menghadang, hujan-hujanan, dia tetap datang samperin kamu buat ngebantuin kamu gitu. Misal kamu sedang butuh duit, is okay gitu, dia akan pinjamin kamu gitu ya. Terus beberapa dari dia gitu ya, kayak misalkan kamu tuh sedang butuh teman buat curhat, dia selalu loh rela ya nemenin kamu ya, dengerin cerita kamu ya. Dengerin cerita kamu yang berjam-jam gitu ya, yang sampai mungkin wifi-nya sampai error-error gitu ya, sampai lemot-lemot gitu ya, gara-gara kuotanya buat teleponan, is okay gitu. Dia nggak masalah karena dia orangnya seberkorban itu buat kamu. Tapi ini orang menurut aku tuh dia mudah kecewaan ya apabila segala sesuatu nggak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Emang dia bukan orang pemarah sih gitu ya. Tapi ya ketika dia sedang sebel tuh menyebalkan. Ya menyebalkan tuh gimana? Ya udah gitu, dia ini kayak tipikal orang yang suka silent treatment gitu ya, suka diem-dieman. Padahal kamu tuh orang yang paling benci didiemkan gitu. Lebih baik kamu tuh dimarahin, dikasih kejelasan ya, daripada didiemin tanpa alasan yang jelas gitu ya. Terus aku lihat dulu ya, dan aku tuh ngerasa ya bahwa orang ini tuh dia menerima loh ya, dia menerima segala bentuk kekurangan kamu. Dia nggak peduli ya kurangnya kamu tuh apa ya di mata orang lain ya, ataupun mungkin di mata siapapun. Yang jelas di mata dia kamu tuh sempurna banget. Dia nggak peduli gitu ya. Mungkin saja ya, mungkin saja kayak kamu tuh pernah menikah tapi gagal gitu, dan status kamu kalau kamu cewek janda kan gitu. Tapi dia tidak mempedulikan status kamu gitu. It's okay, yang penting kamu nyaman sama aku meskipun kamu janda, gue sikat. Ya kayak gitu. Atau mungkin sebaliknya gitu ya. Kalau mungkin diri kamu tuh cowok gitu, dan kamu pernah menikah, terus kamu punya status duda gitu, dia nggak peduli gitu status kamu apa gitu. Yang penting aku sayang sama kamu, ya udah kita jalani aja kehidupan ini. Atau mungkin ada juga gitu ya di antara kalian tuh yang mungkin usianya jomplang banget gitu ya, tapi bagi dia whatever gitu ya. Dalam artian tuh kayak
udah abaikan aja gitu ya. Perbedaan usia tuh bukanlah suatu masalah, bukanlah suatu penghalang yang berat gitu ya buat hubungan ini untuk dijalani. Yang penting sama-sama saling mengerti, is okay gitu. Jadi orangnya tuh kayak semenerima itu ya, semenerima itu sama kamu ya. Terus juga wow ya, beberapa dari dia ini kayak ada energi infinity. Infinity itu artinya apa sih? Emang dia ini bukan orang yang menggebu-gebu ya. Terkadang kan ada gitu orang yang kayak cintanya dia ini terlalu menggebu-gebu gitu, menggebu-gebu di awal tapi endingnya mengecewakan gitu. Tapi ini orang nggak gitu. Ya udah gitu, apa yang kamu lihat flat di awal ya udah akhirnya itu juga bakal flat gitu. Artinya cinta dia ke kamu infinity tanpa batas gitu. Tapi ya udah stabil-stabil gitu aja, nggak dilebih-lebihin gitu ya. Nggak dikurang-kurangin, udah gitu. Kamu kenal dia versi awal ya udah ya. Meskipun sampai akhir juga sama versinya gitu. Dia ini tipikal orang yang be yourself gitu. Berusaha mencintai kamu dengan cara dia sendiri tanpa harus meniru FOMO ya. Tanpa harus FOMO sama gaya orang lain. Kayak gitu guys. Oke. Mudah-mudahan paham. Ya, kalau kurang paham ya teman-teman bisa personal reading aja. Gampang banget caranya, tinggal langsung klik aja tautannya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, kita cek lagi ya di sini bottom deck-nya ya. Bottom deck-nya kita lihat dulu. Siapakah dia seseorang yang pada akhirnya akan seriusin kamu? Aduh, ya kaget langsung. Ya. Aku merasa ya kamu dan dia ini terjebak dalam cinta lokasi yang sama. Waduh. Cinta ya, terjebak dalam cinlok atau cinta lokasi dalam satu kerjaan yang sama gitu ya. Atau mungkin kamu dulunya pernah gitu ya, sempat satu project sama dia, sempat satu kerjaan sama dia gitu ya. Atau mungkin bahkan sampai detik ini kamu sama dia tuh masih terjebak dalam satu lokasi yang sama. Nah, ya. Dan aku tuh ngerasa ya bahwa semesta itu emang maha adil gitu ya. Tuhan tuh selalu memberikan jalan kemudahan buat orang-orang yang bersabar seperti kamu. Amin. Ya. Jadi kayak ini gambarannya gitu ya. Jodoh tuh udah gitu, nggak usah kemana-mana gitu ya. Ternyata jodoh kamu tuh ya udah gitu ya, temen deket kamu sendiri, temen yang nggak jauh-jauh dari hidupmu. Nah ini yang aku lihat, seseorang yang pada akhirnya akan seriusin kamu ya, ini tuh masih satu lokasi loh ya, satu tempat sama kamu, masih satu kerjaan, masih satu project, mungkin dia atasan kamu atau mungkin dia bawahan kamu atau mungkin dia temen selevel kamu gitu ya. Yang jelas nih orang tuh tulus banget ya dalam berteman. Dia orangnya nggak pilih-pilih gitu ya dalam mencari jodoh juga gitu ya. Selagi mungkin gitu ya diri kamu tuh sayang sama dia, tulus gitu ya, bisa sama-sama saling mengisi kekosongan, gas terus gitu ya. Terus dia juga orangnya tuh orang yang mau belajar gitu ya. Orang yang selalu memiliki keinginan untuk maju gitu ya. Jadi nggak cuma belajar aja, tapi dia juga orang yang sangat inovatif gitu. Jadi ya udah gitu, dia pengen tuh kayak selalu ada nuansa baru di dalam hubungannya. Nah jatuhnya apa, ya udah kamu tuh nggak bakal bosen gitu karena dia selalu ya cari ide-ide gila yang baru gitu ya. Buat apa ya, buat ini ya, biar vibes hubungannya tuh nggak kaku ya, biar enak banget gitu ya, tapi tanpa harus meniru orang lain. Terus dia ini juga termasuk orang yang super duper cuek gitu ya. Super duper cuek tuh apa sih? Bukan berarti dia cuek sama kamu marah, enggak, tapi emang bawaan dia seperti itu. Dan orang ini juga termasuk orang yang nggak mudah tertarik kalau dia sendiri yang nggak ngejar. Nah tuh ya kelihatan. Jadi kalau dia sayang sama kamu, sudah dipastikan dia yang kejar-kejar kamu. Nah, karena ini orang tuh lebih suka mengejar daripada dikejar. Kenapa? Ya bagi dia gitu. Ya ini tuh kayak suatu tantangan tersendiri gitu. Kalau dikejar tuh, ih lo apa sih, gatel kali gitu ya. Dasar gue gak suka sama lo gitu. Tapi beda banget gitu ya ketika dia sayang sama kamu, artinya orang ini yang bakal kejar-kejar kamu. Nah, jadi bersyukurlah kamu gitu ya, dikejar sama orang yang gak mudah jatuh cintaan gitu ya. Ya emang kelebihannya ya, kelebihan orang kayak gini tuh dia orangnya setia gitu. Dia orangnya gak mudah terkiwir-kiwir ya. Dia orangnya nggak mudah terkiwir-kiwir gitu ya, meskipun ada yang semok gitu ya, meskipun mungkin ya bodinya udah ada yang kayak semangka gitu ya, semangka 4 kilo. Tapi ya udah gitu ya.
nggak ngaruh gitu. Kenapa? Ya udah, karena dia udah menikmati apa yang udah semesta berikan, yaitu kamu. Jadi ngapain harus mencari orang yang baru gitu? Kamu aja udah lebih dari cukup sayang. Wow. Ya, romantis banget ya. Terus juga beberapa dari dia ini kayaknya punya posisi yang sangat baik ya di posisi karirnya dia gitu. Cuman harus hati-hati juga ya bagi kamu yang mungkin satu lokasi kerja nama dia. Mungkin ketika kalian udah menikah, kalian nggak akan bisa satu tempat satu lokasi karena yang ada berkaitan sama regulasi kerjaan gitu ya. Kenapa? Ya hati-hati aja gitu, karena ada ya suatu tempat kerja itu yang nggak ngebolehin gitu ya pasangan suami istri terjebak dalam satu lokasi yang sama. Nah itu harus kamu siap hadapi nantinya, tapi nggak semua, karena aku melihat tuh ini beberapa gitu ya. Jadi kayak ya udah ya, harus bisa ngalah antara kamu yang bertahan atau dia yang melepaskan, seperti itu. Maksudnya di tempat kerjaan ya. Itu sih ujiannya nanti, tapi so far tuh aku melihat untuk kedepannya tuh akan baik ya. Kamu sama dia akan peluk-pelukan, cinta-cintaan, sayang-sayangan sampai ngasilin anak. Amin. Ya. Udah kayak gitu. Terus ya udah aku cek lagi ya. Di sini aku cek, aku pengen lihat secara detail. Kita lihat dulu ya. Kita lihat bagaimana energinya ya, bagaimana energi kamu ya, bagaimana energi kamu sama dia ke depannya. Aduh. Aduh ya, aduh ya, kita lihat dulu gimana energi kamu sama dia ke depannya. Kita lihat dulu energi kamu sama dia ke depannya. Tuh. Aku ngerasa ya kamu sama dia tuh bakal cepet banget diberkahi momongan ya, bakal banget diberkahi anak. Emang sih yang aku lihat tuh ujian kalian tuh akan berat di awal itu masalah finansial ya. Tapi untuk rezeki anak cepet datang gitu. Dan setelah anak itu lahir yang aku lihat ya, rezeki kamu tuh bakal datang ya. Silih berganti mengalir deras gitu ya, bagaikan lautan lepas gitu ya, yang selalu datang airnya, selalu datang rezekinya, rezeki pernikahan, rezeki anak itu datang secara perlahan. Jangan lupa sama aku ya. Terus juga nantinya ya, aku tuh ngerasa bahwa kamu sama dia untuk kedepannya tuh akan jauh lebih bisa bertanggung jawab gitu. Jadi setelah ada anak gitu, itu kan anak pertama ya. Jadi kayak kalian tuh juga mengawali pertama menjadi orang tua. Jadi kayak energi kalian tuh akan jauh lebih bertanggung jawab, lebih sama-sama saling melindungi gitu. Intinya lebih daripada saat masa pacaran gitu. Kalian juga sama-sama diajari untuk, bukan diajari ya, tapi kayak kalian tuh sama-sama belajar sendiri, bener-bener mandiri gitu ya, untuk mengurus anak, bertanggung jawab, seperti itu ya. Terus juga aku minum dulu ya, kita cek lagi. Aku merasa bahwa wow ya, bagi kamu yang merasa cewek ya, aku tuh ngerasa kamu akan memerankan peran menjadi seorang ibu yang sangat baik. Itu beda banget sama karakter kamu pada saat kamu tuh masih lajang, masih belum nikah gitu ya. Mungkin kayak kamu tuh yang masih hedon lah gitu ya, kayak masih beli apa-apa tuh udah deh gaspol gitu ya, nggak usah mikir gitu ya. Tuh bulan depan juga gajian gitu. Tapi setelah kamu punya anak, kayak prioritasnya kamu tuh bukan ke diri kamu lagi gitu, melainkan ke anak kamu. Begitu pula juga sebaliknya gitu. Si dia mungkin dulu gitu ya masih suka beli perintilan gitu ya, perintilan motor kayak perintilan mobil gitu ya, perintilan apalah ya, demi kepuasan ego dia sendiri. Tapi ketika dia sudah menikah nanti gitu, dia akan jauh lebih prioritasin kamu ya, keluarganya dan anak dia nanti. Oke, jadi cukup bagus energinya. Kita lihat ya bagaimana energi kamu dan dia ke depannya. Bagaimana energi kamu dan dia ke depannya? Bagaimanakah energi kamu dan dia ke depannya? Ya. Ya, kita lihat dulu. Bagaimana energi kamu dan dia ke depannya. Oke. Wow, di sini ada kartu The Hermit. Oke. Menarik ya. Aku kok jadi agak sedih sih. Habis happy-happy ketawa ke TV ya, lihat energinya tuh jadi sedih. Jadi aku tuh ngerasa ya ada sebagian di antara kamu justru malah nantinya tuh ya, sebelum kalian menikah, kalian tuh akan mendapatkan pertentangan ya. Mendapatkan pertentangan dari
orang tua kalian. Aku nggak tahu ya, ini menyangkut orang tua pokoknya ya. Entah orang tua dari kamu atau orang tua dari dia. Yang jelas tuh ini merupakan ujian besar banget ya, terutama bagi kamu yang punya perbedaan status, punya perbedaan keyakinan sama dia gitu. Dan kayak orang tua kalian tuh nggak setuju buat kalian bersatu gitu. Jadi itu kayak tantangan terbesar. Padahal kayak kalian berdua ini udah sama-sama matang, sudah sama-sama saling mencintai dan gak bisa dipisahkan. Tapi hello, yang memisahkan ternyata adalah keluarga kalian sendiri. Tuh, ada yang seperti itu ya. Tapi ini semua akan terlewati gitu. Ya emang tuh berat banget ya, nguji mental kesabaran ya, nguji mental kamu banget gitu. Bahkan yang aku lihat tuh sampai rambut kamu tuh nantinya kayak botak. Ya bukan botak sih ya, tapi kayak lebih tepatnya tuh kayak rontok gitu ya, dari helai per helai gitu. Kenapa ya? Karena kamu stres gitu. Kamu udah nemuin orang yang kamu sayang banget, ternyata hubungan kalian tuh ditentang gitu sama keluarga kamu. Aduh, ngeri banget ya. Terus bahkan ada juga gitu ya, beberapa di antara dia tuh yang sampai kayak frustasi banget gitu ya. Karena ya udah gitu, dia cinta mati sama kamu, tapi ternyata justru malah kayak dia mendapatkan pertentangan tersendiri ketika dia pengen nikah sama kamu. Aduh ya, tapi jalani aja. Aku yakin gitu ya, cinta itu bisa mengalahkan segalanya kecuali Tuhan ya. Jadi kayak restu orang tua pun gitu, kalau kalian bisa sama-sama saling menunjukkan cinta kasih kalian, ya udah gitu, jalannya tuh akan gampang banget gitu ya. Belajar nih sama suhu ya. Kita cek lagi bagaimana energi kamu dan dia ke depannya. Kita cek dulu ya, gimana energi kamu sama dia ke depannya. Tara, aduh ya. Oke, di sini ada kartu Temperance ya. Energi kamu sama dia ke depannya. Oke. Aku tuh melihat ya, untuk kedepannya sih sebenarnya kayak masih perlu hal ya yang harus kalian pelajari ya, terutama masalah kehidupan gitu. Karena hidup tuh sebenarnya simpel gitu, tapi orang yang mau belajar dari nilai-nilai kehidupan tuh susah. Dan ini yang aku lihat ya, untuk kedepannya ya, kayak kamu tuh harus bisa berbenah. Karena aku melihat energinya gitu, kalau ini tidak aku bilangin gitu ya. Aku nggak ngomong sekarang, nanti yang aku takutnya tuh kayak justru malah bikin kamu bete di kemudian hari. Makanya kayak ya sebelum semua terjadi gitu ya, jadi kayak aku kasih nih rambu-rambunya gitu ya. Kayak kamu tuh harus, kalian berdua nih gitu ya, kalian berdua hello. Harus kayak bener-bener udah gitu ya, yang lalu tuh biarlah berlalu, nggak usah diungkit-ungkit gitu ya. Kamu rusak, gue bejat, hello. Ya, kita sama-sama apa ya, mungkin pendosa gitu, tapi ya udahlah gitu, itu namanya pelajaran hidup. Dan kita nggak boleh ungkit-ungkit itu di masa depan ya. Kita belajar aja ke depannya untuk jadi pribadi yang lebih baik. Dan kalau kalian berdua gitu ya bisa belajar dari kesalahan, wow ya, kalian ke depannya tuh akan tercipta hubungan yang sangat indah. Tapi warning lagi gitu ya, warning lagi, ini ya, ini buat nyulam. Aku buat tongkat tuh ya. Tuh, ini kan aku tuh melihat ya, di sini ada energi yang sangat terang banget ya. Ini tuh kayak menekankan ya bahwa kalian tuh harus, intinya harus apa? Ya harus mulai movement mulai dari sekarang. Jadi kayak investasi belajar tuh mulai dari sekarang gitu ya. Kenapa? Karena kalau kalian belajar dulu ya ketika mau menikah, itu jatuhnya telat. Kalian gak akan nyampe. Jadi mumpung masih pacaran ya, hello. Ditekankan lagi gitu ya. Kalau kalian tuh udah gitu ya, sama-sama aja gitu ya, halo sayang gitu ya. Kita belajar dulu yuk. Belajar apa? Ya udah, belajar mengenal kehidupan dan mengenal karakter satu sama lain ya, agar tidak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan kayak gitu. Sudah sih, sesimpel itu doang. Kita cek lagi ya bagaimana kamu dan dia ke depannya. Aduh ya, aduh. Capek ini ya, gorokan udah kering ini ya. Ini rasanya tuh kayak pita suara itu udah ketarik. Ya, kita lihat dulu ya. Tapi nggak apa-apa, aku seneng kok, aku happy bacain kalian ya. Terutama bagi kalian tuh yang udah pantengin channel aku tuh, aku ngerasa bersyukur banget, aku seneng banget gitu ya. Karena tanpa kalian ya,
ya aku tuh nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi kayak terima kasih ya atas support kalian, terutama bagi kalian ya yang sering banget nge-give aku gitu ya, ngasih aku super thanks ya. Thank you so much. Mudah-mudahan itu bisa membawa berkah buat kalian semuanya. Oke. Kita lihat lagi ya gimana energi kamu dan dia ke depannya. Energi kamu. Wow ya. Nggak lama lagi ya kamu sama dia akan ketemu ya, tapi ketemu tuh nggak cuma berdua aja, tapi ini menyangkut tuh kayaknya keluarga besar gitu ya, keluarga besar. Kalau cepet-cepet nikah sih kayaknya nggak gitu, tapi beberapa dari dia tuh pengen nunjukin aja gitu ya bahwa kamu tuh adalah pasangannya dan dia pengen ngelamar kamu gitu. Kalau untuk nikah sih kayaknya terlalu dini kali ya gitu, cuman kalau yang aku lihat tuh ini pertemuan ya, pertemuannya tuh banyak sih, nggak cuma pertunangan aja, ada juga gitu ya di antara keluarga dia ini yang pengen tahu siapa kamu gitu ya, pengen mengenal kamu gitu ya, pengen anggap apa ya, kamu tuh calon menantu dia. Wow. Senyum-senyum dulu tuh ya, senyum-senyum tuh ya, kelihatan tuh kalian ya, udah senyum-senyum tuh bibirnya, meringis-meringis tuh ya, sampai kelihatan giginya tuh. Ya, ada juga gitu ya beberapa dari dia tuh yang ya pengen tahu gitu ya keluarga aja tuh siapa kamu gitu ya. Jadi kayak nanti tuh akan ada pertemuan yang sangat intens, pertemuan yang sangat hangat, dan pastinya tuh nggak bakal bisa kamu lupakan. Terus ngomong-ngomong ya, yang aku lihat mama dia ini kayaknya suka loh sama kamu. Ya, mama dia ini sering banget nanyain kamu terus gitu. Padahal gitu ya, mungkin beberapa di antara kalian ini masih belum pernah ketemu mamanya secara langsung. Tapi mamanya dia selalu nanyain kamu terus gitu ya. Kayak, hey Radit, hey Romeo gitu ya. Mana Juliet kamu gitu ya. Kok mama tuh pengen ngomong. Nah, sering banget nanyain kamu kayak hal-hal kecil seperti itu. Nah, bahkan ya, yang membuat mamanya suka gitu, kamu sama mamanya tuh kayaknya satu hobi, satu frekuensi gitu ya. Yang mungkin hobi bikin kue lah, bikin donat, bikin roti, ya. Hobi menjahit, hobi menyulam gitu ya. Mungkin gitu ya, kalau kamu cewek. Atau mungkin sebaliknya gitu ya. Kalau kamu cowok, ya masa iya gitu kamu diajarin makeup sama mamanya? Nggak mungkin gitu ya. Kayak kamu tuh frekuensi aja gitu. Kamu tuh bisa jadi temen cerita buat mamanya gitu. Mamanya kan kayak gitu, suka banget gitu ya ketika ribut sama papanya gitu. Ceritanya ke kamu. Kayak gitu guys. Ya tuh kelihatan banget. Kita cek lagi di sini. Bagaimana ya energi kamu sama dia ke depannya? Gimana tuh energi kamu sama dia ke depannya? Wow, Connect of One. Ini juga lagi-lagi ya. Ini lagi-lagi lagi-lagi horor ya. Horornya kenapa tuh? Aku ngerasa kamu sama dia emang ditakdirkan buat bersatu ya, tapi kalian harus berpisah dulu. Berpisah bukan berarti untuk mengakhiri selama-lamanya, tapi berpisah untuk sementara karena pada akhirnya kalian akan kembali dalam momen yang lebih baik tuh. Karena emang yang aku lihat ya, kamu sama dia emang di awal tuh hubungannya udah nggak jelas alurnya ya, kayak connect nggak connect ya, kayak ngalor ngidul gitu ya, kayak ketiup sana ketiup sini. Udah emang dari awal tuh udah kebaca seperti itu. Dan di sini yang aku baca ya, ini dari energi kamu tuh udah kelihatan tuh ya, dari energi kamu tuh udah kelihatan di sini. Kamu sama dia emang ditakdirkan buat bersama, tapi harus berpisah dulu gitu. Karena kalau kalian nggak bisa berpisah, kalian tuh nggak akan tahu gitu ya bagaimana makna ya rasa kehilangan orang yang dicintai. Nah, tetapi ya setelah kalian berpisah, kalian akan nyambung lagi. Tapi posisinya itu bener-bener udah bagus banget gitu ya. Dimana mungkin dia lebih gentleman gitu. Dimana dia orangnya kayak lebih bisa ngayomin kamu ya. Bisa lebih puk-puk kamu, manjain kamu, cielah ya. Udah kayak gitu ya. Mungkin dulu kan dia ini orang yang kayak cuek-cuek bebek gitu ya. Mau kamu jelungup kayak, jelungup apa ya bahasanya ya. Mau kamu jungkir balik gitu ya. Ya, mau kamu salto kayak udah dia nggak peduli sama kamu gitu ya. Tetapi untuk kedepannya ya, setelah kalian berjumpa lagi setelah berpisah tuh vibes-nya udah beda gitu. Dia jadi lebih pribadi yang penyayang ya, pribadi yang lembut gitu ya, pribadi yang ya gemesin deh pokoknya gitu ya, lain daripada yang lain gitu ya, hanya satu kecap ABC. Ya.
Steed ya, sensor, karena nggak di endorse. Kita lihat dulu. Kita cek dulu ya, bagaimana energi kamu sama dia ke depannya. Bagaimana energi kamu sama dia ke depannya. Teret, wow. Ada kartu The Hierophant. Wow, ya. Aku ngerasa ya, ini orang emang ditakdirkan buat kamu, ya. Tapi kayak di awal tuh kamu ada perasaan ingin menyerah, ya. Ingin menyerah dari hubungan ini. Ya, gimana tuh ya? Kamu sayang tapi kamu ingin menyerah. Kenapa? Karena kamu nggak kuat ya ditarik ulur terus sama dia, gitu ya. Kamu nggak kuat gitu ya dipermainkan terus perasaan kamu sama tingkat dia yang kagak jelas gitu. Sedangkan di usia kamu sekarang ya, passionnya kamu tuh bukan ganti-ganti pacar lagi gitu. Kamu tuh cari aja gitu ya. Kamu tuh hanya cari satu orang yang bener-bener bisa diajak buat komitmen. Nah gitu ya. Bukan orang yang tarik ulur, bukan orang yang kagak jelas gitu ya. Bukan orang yang datang di saat dia butuh doang. Enggak gitu ya. Kamu tuh udah uzur. Enggak ya, bercanda ya. Jangan dianggap omongan aku ya yang kayak gini ya. Udah ya apa ya, prioritas kamu tuh saat ini bener-bener cari hubungan yang sangat berkualitas, bukan hubungan yang ngalor ngidul lagi gitu ya. Dan di sini dia emang di awal tuh bener-bener apa ya, menekan ya mental kesabaran kamu. Tapi after itu ya, yang aku lihat ya, dia tidak langsung menunjukkan perubahan yang sangat baik. Justru malah menurut aku tuh perubahan yang sangat berproses. Berproses tuh artinya apa? Ya emang kelihatannya lemot sih gitu, tapi perubahannya pasti. Nah itu ya, kita lihat dulu bottom decknya ya. Untuk orang yang tersayang yaitu kamu, amin. Kita cek dulu ya di sini bottom of the decknya apa. Kita cek dulu bottom of the decknya. Oke. Wow, menarik ya. Aku ngerasa energi kamu ke dia ini bukan ke depannya, tapi dalam waktu dekat ya, kamu akan kebingungan ya, kamu akan merasa bingung atas hubungan ini dan atas kelanjutan cinta kamu sama dia. Sebenarnya bukan nggak jelas gitu ya, tapi ada perasaan cinta yang mulai memudar gitu, kayak kamu udah mulai ngerasa hilang respect kamu terhadap dia, karena dia telah melakukan satu kesalahan yang membuat diri kamu tuh kayak ngerasa ilfil. Nah, tahu nggak sih gitu ya? Kayak, ya kita pernah nggak sih gitu ya? Percaya yakin sama orang, tapi orang itu sekali aja melakukan kesalahan kayak membuat diri kamu tuh berpikir dua kali buat bertindak. Nah, itu yang akan terjadi sama kamu ke depannya gitu. Kayak, ya gimana ya? Kamu sayang sama dia, tapi kamu bingung gitu ya terhadap kedepannya hubungan ini tuh seperti apa. Karena aku nggak bisa gitu ya paksain diri jalani hubungan sama kamu setelah kamu kecewakan aku dengan tindakan kamu. Nah itu mamam tuh. Ya, jadi kayak gitu ya. Cuman sabar aja sih ya, dalam artian tuh gini ya, kamu nggak usah kemakan emosi dulu ya. Kamu kan masih punya Tuhan, hello ya. Jadi kayak berdoalah, meminta kepada Tuhan, meminta pencerahan, tenangkan hati nurani kamu agar kamu tuh bisa berpikir secara jernih. Agar apa ya, tidak terjadi penyesalan. Nah kayak gitu, oke? Thank you ya guys, mudah-mudahan video ini bisa ngasih ya effort yang positif buat kamu, bisa ngasih impact ya, impact yang positif bagi diri kalian dan bagi kalian ya bro, sista. Ya jangan lupa ya, bagi yang mau ya ngelanjutin buat personal reading, silahkan kalian langsung aja klik ya link tautan WA-nya dari bawah deskripsi video ini. Oke, aku terima kasih banget ya, terutama bagi kalian yang mungkin sering banget ya ngasih aku super thanks ya, thank you, sampai jumpa.